Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Anak-anakku yang saya banggakan. Dan gawe headset, gawe. Nah, nih maaf. Anda pernah belajar sejarah kebudayaan Islam. Di situ diterangkan ada ahli botani Muslim. Botani itu ilmu yang mempelajari tumbuhan. Namanya Ibnu Baitiyar. Dia menulis sebuah kitab Al-Jami' Al-Mufradat Al-Diriyah wal Al-Diyah, di mana di situ menjelaskan 2300 tumbuhan. Nah, di situ dari akarnya, batangnya, daunnya, dan manfaatnya bagi pengobatan penyakit, dosisnya itu lengkap di situ. Ibnu Baitar itu hidup di zaman pertengahan, zaman dulu kala, dan dia menjadi rujukan dari ilmuwan-ilmuwan Eropa. Ini kekayaan khasanah Islamiyah. Nah, di sini ternyata obat-obatan yang menggunakan dari tumbuh-tumbuhan seperti jahe, kunyit, lengkuas itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Bahkan itu fungsinya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, sehingga bagus dikonsumsi di tengah-tengah pandemik virus COVID. Maaf, ini bukan untuk membunuh virusnya, tapi untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita agar kuat dan tahan menahan penyakit COVID. Anak-anakku, semua itu tadi jahe, kunyit, lengkuas, yang obat-obatan tradisional, anggota dari kingdom plantae, kingdom tumbuhan. Nah, di sini ada materi kingdom plantae pada bab pertama itu punya dua tujuan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri kingdom plantae atau tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan klasifikasi pengelompokan kingdom plantae. Kita ketahui ya, kingdom plantae itu meliputi ini, tumbuhan lumut atau bryophyta. Nah, lihat tanaman ini, pakis ya. Ini termasuk tumbuhan paku. Ya, ini jagung. Jagung termasuk tumbuhan biji. Di sini semuanya itu dimasukkan sebagai anggota kingdom plantae karena memiliki ciri-ciri. Ya. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, tersusun atas sel eukariotik. Sel eukariotik itu mereka punya membran inti sel, pada keliruan. Punya membran inti sel. Selanjutnya, semuanya ini dari lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji, multiseluler, bersel banyak, bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa menggunakan mikroskop. Yang ketiga, selnya memiliki dinding sel dari zat selulosa. Selanjutnya, tanaman ini dari spora, dari kecil sampai dewasa sampai menghasilkan keturunan, itu mengalami pergiliran keturunan dari fase gametofit, menghasilkan sel gamet, sel kelamin yang berupa sel telur dan sperma, dan fase sporofit menghasilkan spora. Nah, di sini misalnya ini ya, tahap-tahapan pertumbuhan: protonema, tumbuhan lumut muda, tumbuhan lumut dewasa, mulai antredium, zat kelamin jantan, archegonium, zat kelamin betina. Antredium menghasilkan spermatozoid, archegonium menghasilkan sel telur, itu masa gametofit. Lalu setelah itu masa sporofit, spermatozoa bertemu sel telur, menghasilkan zigot, lalu tumbuh di sporogonium, lalu menjadi spora, itu mengalami masa sporofit. Ada dua tahap seperti itu. Itu tumbuhan. Selanjutnya, nah, apa beda jamur
hewan, dan tumbuhan. Mari kita telah bersama-sama. Nah, di sini bagaimana kalau jamur? Fotosintesisnya bagaimana? Oh, jamur tidak bisa fotosintesis. Jamur tidak bisa fotosintesis. No. Tidak bisa fotosintesis. Hewan bisa fotosintesis. Tidak punya klorofil. Tidak bisa fotosintesis. Tumbuhan, plantae, apa bisa fotosintesis? Oh, dia punya klorofil. Yes. Lalu jamur, apakah bisa berpindah tempat? Oh, tidak bisa. Hewan bisa berpindah tempat? Bisa. Yes. Tumbuhan apakah bisa berpindah tempat? Oh, nggak pernah saya dengar ada pohon kelapa dari luar rumah masuk ke dalam rumah. Nah, ini untuk membedakan jamur, hewan, dan tumbuhan dari sisi fotosintesis dan bergerak berpindah tempat. Ya. Selanjutnya di sini tumbuhan berdasarkan pembuluh angkutnya, xilem dan floem. Di sini ini penampang melintang tumbuhan ya. Di sini ada yang namanya floem, xilem. Floem, xilem ini untuk mengangkut air dari akar ke daun. Floem untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Tumbuhan berdasarkan pembuluh angkutnya itu terbagi menjadi dua. Atracheophyta, dia tidak punya pembuluh angkut, dan Tracheophyta punya pembuluh angkut. Atracheophyta di sini meliputi Bryophyta, tumbuhan lumut. Berarti tumbuhan lumut itu tidak punya pembuluh angkut. Yang termasuk Tracheophyta yang punya pembuluh angkut, Pteridophyta, tumbuhan paku. Spermatophyta, tumbuhan biji. Ini. Selanjutnya tumbuhan berdasarkan akar, batang, dan daunnya terbagi menjadi dua. Ada talus dan kornus. Talus itu apa? Talus itu tanaman itu tidak punya akar, batang, daun. Contohnya lumut. Perhatikan, apa ada akarnya, batangnya, daunnya? Enggak ada. Kalau kormus punya akar, batang, daun. Itu meliputi Pteridophyta, tumbuhan paku. Ada daun, ada batangnya, ada akar. Spermatophyta, tumbuhan biji. Contohnya lombok. Lombok itu ada akarnya, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Nah, ini. Selanjutnya, kingdom plantae, tumbuhan, itu terbagi menjadi 3 divisi. Yang pertama divisi Bryophyta, tumbuhan lumut. Yang kedua, divisi Pteridophyta, ini contohnya pakis, merupakan anggota tumbuhan paku atau Pteridophyta. Lanjutnya divisi yang ketiga, Spermatophyta, tumbuhan biji. Contohnya ini pohon mangga, itu termasuk divisi Spermatophyta. Apa perbedaan dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji? Dilihat dari akar, batang, dan daun, pembuluh angkut, xilem dan floem, dan alat perkembangbiakannya. Mari kita lihat bersama-sama. Kalau akar, batang, daun pada lumut itu tidak punya, no, tidak punya. Tumbuhan paku, akar, batang, daun punya dia, ya, punya. Tumbuhan biji, akar, batang, daun seperti pohon rambutan ya punya.
lumut, pembuluh angkut, silem dan floem, dia tidak punya. Kalau pada tumbuhan paku, pakis punya pembuluh angkut. Tumbuhan biji pembuluh angkut punya. Alat perkembangbiakan. Kalau lumut ini berkembang biak dengan apa? Dengan spora. Kalau tumbuhan paku berkembang biak dengan apa? Ya, berkembang biak dengan spora. Baru seperti rambutan. Nah, ini ya, tumbuhan biji itu berkembang dengan apa ya? Dengan biji. Ini perbedaan antara tumbuhan lumut, paku, dan biji. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali, sik bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.